Hai semuanya, perkenalkan nama saya Belvana Kliri dengan NIM 00251127 dari kelompok SGD A1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi cor. Dengan skenario-nya yaitu Supriyadi dengan usia 65 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kirinya. Keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi mengalami serangan jantung. Yang pertama, yaitu jelaskan struktur eksternal dari cor, lalu yang kedua ada jelaskan struktur internal cor, dan jelaskan valvula dan mekanisme kerja dari valvula tersebut. Untuk struktur eksternal dari cor, jadi setiap cor dapat diidentifikasi adanya apex, basis, dan tiga fasies, yaitu ada fasies sternocostalis atau anterior, lalu ada fasies diafragmatika, dan fasies pulmonalis. Basisnya mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya mengarah ke panggul kiri. Basis cordis terdiri atas atrium dextrum, menghadap ke belakang, ke arah craniolateral dextra. Apex cordis mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Tadi kan fasies ada tiga, yaitu fasies sternocostalis, diafragmatika, dan pulmonalis. Untuk fasies dari sternocostalis, itu dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dextrum, yang diantaranya terdapat sulcus atrioventricularis, dan pada pinggir kirinya juga disusun sedikit oleh auricula sinistra. Di sini, jadi kalau dalam gambar ini, itu fase anterior atau sternocostalis itu di sini, yang bagian warna kuning. Lalu yang kedua ada vasis diafragmatika yang dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendineum diafragmatika. Permukaan inferior atrium dextrum yang bermuara ke vena cava inferior juga ikut membentuk vasis ini. Untuk vasis diafragmatika itu ada di bagian yang warna merah di bawah sini. Selanjutnya yaitu ada vasis pulmonalis. Dia dibentuk oleh ventriculus sinister yang membentuk impresio kardiaka pada vasis medialis pulmo sinister dan atrium dextrum untuk pulmo dexter. Untuk yang vasis pulmonalis, untuk yang dexter ada yang bagian warna ungu ini dan juga warna hijau untuk yang sinister atau bagian kirinya. Selanjutnya, di jantung itu terdapat 4 ruangan, yaitu ada atrium dextrum, atrium sinistrum, ventriculus dextrum, dan juga ventriculus sinistrum. Jadi untuk atrium dextrum itu ada di bagian sini. Kalau ada ventriculus dexter, lalu ada ventriculus sinister, lalu untuk yang atrium sinister ada di bagian sini. Selanjutnya yaitu ada auricula dari jantung. Nah, auricula ini merupakan struktur pelengkap atrium yang menonjol yang merupakan sisa atrium kanan janin. Auricula ini dapat meredakan tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Permukaan dalamnya seperti dinding anterior atrium mengandung musculus pectinati yang menyebabkan penampilannya menjadi kasar. Ini merupakan gambaran dari auricula sinistra. Kalau ini untuk auricula dextra. Selanjutnya yaitu em, di permukaan luar jantung juga terdapat banyak sulcus-sulcus yang yang merupakan tempat lewat dari pembuluh darah jantung. Contohnya ada sulcus coronarius yang merupakan tempat lewatnya dari arteri koronaria, ada sulcus interventricularis anterior yang merupakan tempat lewat dari arteri vena interventricularis anterior. Lalu untuk struktur eksternal yang selanjutnya ada skeleton cordis. Jadi skeleton cordis ini memiliki fungsi atau sebagai tempat melekatnya miokardium atau sebagai kerangka dari cord. Lalu merupakan tempat perlekatan puspis atau katup jantung dan juga isolator impuls antara atrium dan ventrikel. Dia terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranacea septum interventricular, inter interatrial, dan atrioventrikular.
Nah, skeleton cordis ini juga berperan sebagai isolator agar potensial aksi yang terjadi pada atrium dan ventrikel terjadi secara terpisah sehingga kontraksi ventrikel dan atrium dapat terjadi secara berurutan. Jadi antara atrium dan juga ventrikel tidak terjadi barengan, tidak mengalami kontraksi barengan. Terus juga terdapat fasciculus AV atau bundle of His yang melalui annulus fibrosus, yang merupakan satu-satunya koneksi antara miokardium, atrium dan miokardium ventrikel. Selanjutnya ada atrium dexter. Jadi di atrium dexter ini ada bagian halus. Bagian halusnya yaitu sinus venarum cavarum. Untuk bagian kasarnya ada musculus pectinati di auricula dextranya. Lalu ada bagian halus dan kasarnya dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalamnya, dan bagian luarnya dia dipisahkan oleh sulcus terminalis. Lalu untuk ada juga fossa ovalis dan limbus fossa ovalis yang merupakan obliterasi dari foramen oval yang berada di septum interatrial. Lalu ada ostium ave dextra yang menghubungkan dengan ventriculus dexter. Lalu ada ostium sinus coronarius atau valvula Tebezi, dan juga ada ostium vena cava inferior yaitu valvula Eustachii. Lalu dia juga dimuarai oleh vena cava superior pada ostium vena cava superior, lalu vena cava inferior itu di pada ostium vena cava inferior, lalu untuk yang sinus coronaris itu pada ostium sinus coronarius dan vena cordis minime pada foramina venarum minimarum. Untuk yang valve TBC itu di sini gambarnya. Kalau untuk yang valvula Eustachii itu yang di sini. Ini fossa ovalis, ini limbus fossa ovalis. Ya. Selanjutnya itu ada atrium sinister. Jadi atrium sinister terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Lalu ostium AV sinistrum ini menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Lalu fossa ovalis dan valvula foraminis oval. Dan dia dimulai oleh dua buah vena pulmonalis dextra dan satu buah vena pulmonalis sinistra superior dan satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Selanjutnya itu ventriculus sinister. Dia membentuk apex cordis. Jadi pada bagian ventriculus sinister ini miokardiumnya lebih tebal dibandingkan bagian lain. Kenapa? Karena dia memiliki fungsi sebagai untuk memompa darah yang melawan tekanan tinggi. Untuk memompa darah dengan tekanan tinggi karena dialirkannya kan ke seluruh tubuh. Jadi harus pompanya harus kencang. Maka dia miokardiumnya harus tebal pada bagian ventriculus sinister. Lalu terdapat vestibulum aorta yang merupakan bagian dari ventriculus sinister yang mendekati dari aorta. Terdapat ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta dan ada musculi papillaris atau yang atau chorda tendinea. Chorda tendinea gambarnya di sini. Dan ini merupakan musculus papillaris. Selanjutnya yaitu untuk katup jantung, untuk bagian interna dari kor. Nah, katup jantung ini ada 4 katup jantung, yaitu dua katup atrioventricularis, yaitu letaknya ada di antara atrium dan juga ventrikel, yaitu ada dua kan tadi. Yang pertama ada valva tricuspidalis atau atrioventricularis dexter, lalu ada valva mitralis atau atrioventricularis sinister. Ini untuk yang atrioventricularis dexter tuh ini. Terus untuk yang sinister tuh di sini. Nah, selanjutnya ada juga dua katup semilunaris, letaknya ada di antara ventrikel dan juga arteri besar. Yang pertama ada valva pulmonalis, yaitu antara ventrikel dexter dan truncus pulmonalis. Ini valva trunci pulmonalis di sini. Terus untuk yang valva aorticus, dia ada di sini. Letaknya itu antara ventrikel sinister dengan aorta.
Selanjutnya yaitu ada valva cordis. Jadi valva tricuspidalis atau atria ventricularis dextra itu terdiri atas tiga valvula atau cuspis. Ada anterior, posterior, dan juga septal. Nah, untuk yang valva mitralis, dia itu terdiri dari dua cuspis, yaitu anterior dan juga posterior. Nah, tiap cuspis itu akan dihubungkan dengan musculus papillaris yang berada pada ventriculus oleh chorda tendinea. Di ventricuspid itu ini, dia ada anterior, septal, dan juga posterior. Lalu untuk yang valva mitralis, dia dibagi ada dua cuspis kan, yaitu ada anterior bagian sini dan juga posterior bagian sini. Nah, mekanismenya dari atria ventricularis itu, jadi ventrikel relaksasi atau tekanan di dalam ventrikel itu rendah, lalu terus cuspis akan tergantung lemas, lalu kedua valva atria ventricularis akan terbuka dan darah masuk ke ventrikel dan darah di ventrikel itu nanti akan penuh, lalu katup terdorong oleh aliran darah dan tertutup. Dan chorda tendinea dan musculus papillaris akan menegang. Selanjutnya yaitu ada katup semilunar dan yang dia berfungsi untuk mengatur aliran darah dari ventrikel ke arteri besar atau dari truncus pulmonalis dan juga aorta ke arteri besar. Ya, terus untuk katup pulmonal ini mengontrol pembukaan dari ventrikel kanan ke dalam truncus pulmonalis. Dan katup aorta mengontrol dari ventrikel kiri ke aorta. Masing-masing memiliki tiga titik berbentuk seperti saku baju. Untuk yang truncipulmonalis, valva truncipulmonalis itu terdiri dari tiga valva, seperti bulan sabit atau semi lunar, yaitu ada anterior, dexter, dan juga sinister. Ini pulmonary. Ada anterior, right, atau dexter, dan juga kiri. Ini untuk anterior, yang ini yang dexter, ini yang sinister. Nah, untuk yang semilunaris aorta, dia itu terdiri dari tiga valvula juga. Valvula semilunaris. Ada dextra, sinistra, dan juga posterior. Gambarnya di sini. Ini anterior. Oh, sorry. Oh, ini yang left. Ini yang left semilunar. Cuspis left semilunar. Ini yang posterior. Dan ini yang anterior. Untuk pulmonal valve mekanismenya, jadi selama sistol, tekanan aliran darah akan mendorong katup ke atas sehingga darah mengalir ke arteri pulmonalis. Kadang-kadang darah akan mengisi sinus pulmonal dan ketika katup telah terisi penuh, titik puncaknya akan turun ke bawah sehingga menutup katup pulmonal. Lalu untuk yang mekanisme dari katup aorta akan memiliki struktur yang unik, yaitu bukaan arteri koroner di dalam sinus aorta atau arteri koroner adalah arteri yang memvaskularisasi jantung itu sendiri. Dia ada di dalam sinus aorta. Kita juga ingat bahwa pengisian sinus hanya terjadi pada akhir sistol atau kontraksi ventrikel, sehingga aliran darah melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada fase diastol, yaitu pada ketika ventrikel relaksasi dan atrium berkontraksi. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai core. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan juga kesalahan yang saya sampaikan selama penjelasan. Terima kasih.